Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, semua manusia pasti rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan? Karena sekalipun ada manusia di dunia ini yang menganggap dirinya berhasil atau menilai keberhasilan itu menurut ukuran dunia, tetapi sebenarnya keberhasilan yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara tentang keberhasilan. Dengan kerinduan, saya berindu supaya saudara memahami firman Tuhan tentang keberhasilan dan kemudian saudara mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas tentang keberhasilan di dalam video ini adalah sebagai berikut. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perjalanannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, maka waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, bisa dibilang sudah putus harapan. Kenapa saudara? Karena dia dijual, tentu saja dia akan dijadikan sebagai budak. Kalau sudah dijual dan menjadi budak, maka akan sangat kecil kemungkinan Yusuf bisa menjadi orang berhasil. Hidupnya akan habis dalam perbudakan, dalam penderitaan, dalam siksaan, dan sebagainya saudara. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Yusuf mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi, ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, jelas bahwa rahasia keberhasilan yang dialami oleh Yusuf itu karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dialah sehingga dalam keadaan kehidupan sebagai budak, pada akhirnya dia bisa menjadi orang berhasil. Baik dia saat berada di rumah Potifar saudara, saat berada di dalam penjara, bahkan sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Dengar saudara bahwa keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita melalui penyertaan Tuhan. Kita lihat ayat yang lain, kisah tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 23, firman Allah berkata bahwa dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saat berada di penjara karena difitnah, di penjara pun Yusuf akhirnya menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan apapun yang dikerjakannya berhasil.
Sekali lagi, rahasianya adalah karena Tuhan menyertai dia. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Bahkan saat situasi sangat tidak mungkin sekalipun, penyertaan Tuhan akan menjadikan berhasil. Ayat yang lain, saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Kembali, saudara, keberhasilan yang kali ini dialami oleh Daud dalam segala perjalanan kehidupannya, alasannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Daud, yang dari seorang penggembala, tapi pada akhirnya menjadi seorang raja. Keberhasilan itu dia alami oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam hidup saudara, maka carilah, mohonlah, dan rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa keberhasilan itu akan terjadi jika ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan dilakukan dengan setia. Artinya, keberhasilan itu akan kita alami jika kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan rambu-rambu firman Tuhan. Ada begitu banyak orang, saudara, yang mau meraih keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya saat mereka mencapai keberhasilan itu yang menghancurkan hidup mereka. Karena pada dasarnya keberhasilan yang mereka capai itu bukan keberhasilan sejati. Keberhasilan yang sesungguhnya kita bisa capai dengan berjalan seturut ketetapan dan hukum serta perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ayat emas yang lain, saudara, tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini adalah tentang Raja Uzia, di mana firman Allah ini dengan tegas menegaskan bahwa segala usahanya berhasil, dan keberhasilan itu terjadi selama ia mencari Tuhan. Ia hidup takut Tuhan karena Zakaria mendidik dia, mengajar dia hidup takut Tuhan, mendidik dia dan mengajar dia untuk mencari Tuhan. Dan selama dia hidup mencari Tuhan, dia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya. Saudara, prinsip yang lain untuk kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mencari Tuhan. Karena pada dasarnya keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Supaya kita menemukan keberhasilan, temukanlah Tuhan. Supaya kita mendapat keberhasilan, carilah Tuhan. Karena keberhasilan itu ada pada Dia. Yang sering kali terjadi di dalam dunia ini adalah manusia sibuk mencari keberhasilan dan melupakan Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan yang Tuhan kerjakan, keberhasilan yang sejati dalam hidup saudara, carilah Tuhan. Maka Dia akan mengerjakan keberhasilan dalam segala usaha saudara. Ayat emas yang lain, saudara, tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur,
dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kisah yang lain tentang keberhasilan adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia juga mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam segala usahanya. Dia mengalami keberhasilan yang luar biasa karena segala usahanya berhasil. Dan kemudian saudara, sama seperti sebelumnya, beberapa prinsip yang dijalani oleh Hizkia, cara hidup yang dijalani oleh Hizkia sehingga dia mengalami keberhasilan dalam perjalanan kehidupannya, dalam segala sesuatu yang dia usahakan dan kerjakan adalah karena dia punya cara hidup yang baik, sikap yang baik. Di mana di ayat 20 dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya sikap, karakter yang baik di dalam kehidupannya. Dan kemudian prinsip yang lain adalah dalam setiap usaha yang dimulainya dalam pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Saudara, semua yang dia kerjakan itu adalah sebuah pelayanan terhadap Tuhan. Jadi yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi dia kerjakan itu semua sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap Tuhan dalam pelaksanaan Taurat, dalam pelaksanaan perintah Allah. Dan kemudian dia hidup mencari Tuhan, sama seperti prinsip sebelumnya saudara. Keberhasilan itu dialami ketika karakter hidup benar, ketika melayani Tuhan dan hidup mencari Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya, yang diusahakannya berhasil. Ayat emas berikutnya saudara, dari 2 Tawarikh pasal 32, masih tentang Raja Hizkia. Demikian firman Tuhan. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saudara, kembali di sini ditegaskan bahwa Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya, dan keterangan sebelumnya di ayat ini ditegaskan bahwa Hizkia ini mengatur, memanage semuanya berjalan dengan baik. Bahkan perjalanan saluran air pun dia atur semuanya. Persediaan air dia manage semuanya, dia atur dengan baik. Artinya saudara, selain kita memiliki sikap benar, berbuat benar, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dan sebagainya, dalam kehidupan kita juga kita harus mengerjakan yang terbaik. Kalau kita punya usaha, managelah usaha saudara dengan baik. Saudara punya bisnis, managelah dan kerjakanlah yang terbaik dalam bisnis dan usaha saudara, keluarga kita, segala sesuatunya kita harus atur dan manage semuanya dengan baik sehingga kita mengalami keberhasilan. Seringkali orang-orang ingin mencapai keberhasilan dengan serampangan saudara. Dia berdoa banyak supaya dia berhasil, tetapi ketika berhasil berantakan semua. Ketika Tuhan jawab doanya berantakan semua. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memanage dan mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita hidup mencari keberhasilan daripada Tuhan. Cari Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Miliki cara hidup yang baik. Hiduplah melayani Tuhan dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga harus mengatur semuanya, memanage semuanya dengan baik, sehingga keberhasilan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ayat yang lain, ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, ini kisah tentang Nehemia dalam pembangunan bait suci kembali setelah kepulangan mereka dari Babel. Dan kemudian ada pengejek-pengejek yaitu Tobia dan Sanballat.
Dan kemudian saudara, dalam menghadapi itu semua, Nehemia menjawab bahwa Tuhanlah, yaitu Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Jadi apapun halangan, apapun tantangan yang dihadapi oleh Nehemia, dia tidak takut. Karena dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Tuhan telah mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan. Dalam hidup ini juga saudara akan selalu ada tantangan, akan ada selalu masalah, ada hambatan dan sebagainya, kegagalan dan sebagainya. Dalam semuanya itu jangan takut untuk tetap melangkah. Karena Tuhan yang telah mengerjakan keberhasilan, Dia tetap berkuasa mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ayat emas terakhir saudara tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, Mazmur pasal 1 ini adalah ayat yang sangat terkenal, pasal yang sangat terkenal tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Bahwa orang yang akan mengalami keberhasilan, apa saja diperbuatnya berhasil. Prinsip-prinsip yang bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini adalah di mana orang tersebut menjaga pergaulannya. Karena dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dia menjaga pergaulannya, tidak hidup bersama dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia suka dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Itulah prinsip yang ditegaskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini saudara. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita rindu mengalami keberhasilan, jaga pergaulan. Dan kemudian rindukan dan nikmati terus firman Tuhan. Biar firman-Nya meneguhkan, firman-Nya menguatkan kita untuk melangkah tetap di jalan keberhasilan yang sudah ditetapkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sungguh kita bersyukur saat ini saudara, kita telah membaca dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Saya percaya setiap saudara rindu keberhasilan, dan saya berdoa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Imani dan terapkan firman Tuhan ini saudara. Saudara bisa dengarkan berulang-ulang supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan. Yang pertama, kami melihat bahwa Tuhan menghendaki keberhasilan. Ada begitu banyak ayat yang sudah kami belajar tentang keberhasilan, bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam hidup umat-umat-Mu. Itu artinya Engkau rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan umat-Mu, termasuk kami Tuhan. Dan kami juga sudah belajar prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menjadi bagian mereka untuk menuju keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu menuju keberhasilan. Dan Engkaulah yang akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kami. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami raih keberhasilan seturut dengan prinsip-prinsip firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua
keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tangking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga,
Mungkin ada anak-anakmu yang sedang kena penyakit asam lambung, karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizatmu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anakmu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilurmu setiap anak-anakmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizatmu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anakmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anakmu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan. Berkati para medis ya Tuhan dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja,
Biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.